Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in each time. Dia selalu membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Alkitab juga berkata di surat Yohanes, Allah adalah kasih. God is love. Oleh karena itu, Dia pasti merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Bahkan Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tapi tentunya perlu kerjasama supaya kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menghitung berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita yang sudah kita alami. Count your blessings ya. Coba perhatikan, coba cek, lihat, ingat-ingat apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Name them one by one ya. Beri nama, namai itu, ingat itu satu persatu. Count your blessings, count your many blessings ya. Hitung berkat-berkatmu yang tanpa kau sadari itu begitu banyak, dan lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Ada satu lagu lama ya, judulnya Hitung Berkatmu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila dalam hidup ombak menderu, sampai putus asa engkau mengeluh, hitung satu-satu berkat Tuhanmu, pasti kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu-satu berkat-Mu, kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu, hitung berkat-Mu, pasti kau kan heran kasih-Nya penuh. Beratkah kau rasakan kesusahanmu? Beratkah salibmu yang di atas bahu? Hitung berkat-Mu, hilangkan bimbangmu, hatimu gembira selama hidupmu. Hitung satu-satu berkat-Mu, kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu, hitung berkat-Mu, pasti kau kan heran kasih-Nya penuh. Bila kamu lihat orang yang mewah, ingat harta surga terlebih indah. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, akan kamu terima di negeri suci. Hitung satu-satu berkat-Mu, kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu, hitung berkat-Mu, pasti kau kan heran kasih-Nya penuh. Dalam susah dan di dalam cobaan, jangan engkau mundur ala pengaman. Hitung berkat-Mu, malaikat kan serta menuntun jalanmu ke surga indah. Hitung satu-satu berkat-Mu, kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu, hitung berkat-Mu, pasti kau kan heran kasih-Nya hitung berkat. Hitung satu-satu berkat-Mu, kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu, hitung berkat-Mu, pasti kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu-satu berkat-Mu, kau kan heran kasih-Nya penuh. Hitung satu, hitung berkat-Mu, pasti kau kan heran kasih-Nya penuh. Lagu ini mengajarkan kepada kita untuk count your blessings. Hitung berkat-berkat yang mungkin tanpa kamu sadari Tuhan sudah lakukan ya dalam hidup kita. Sebagai contoh ya, tanpa kita sadari kita sudah lalui setahun lebih masa pandemi. Dan kita melihat Tuhan menyertai kita. Itu berkat yang mungkin kita nggak sadari.
Di perjanjian lama, salah satu yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel ya lewat Musa adalah untuk mengingat-ingat apa yang telah Tuhan buat, untuk mengajarkan perintah Tuhan, mengucapkannya berulang-ulang, mengajarkannya kepada anak-anak, kepada keluarga. Salah satu mazmur yang menggambarkan hal ini dan dampaknya kalau kita tidak mengingat atau menghitung berkat Tuhan, kita bisa lihat ya di Mazmur ini, Mazmur 106. Sebenarnya dari ayat 1 ya, tapi kita akan lihat beberapa ayat dan nanti kita juga baca dari ayat-ayat bagian awal. Tapi untuk yang pertama ini kita lihat Mazmur 106 ayat 12 sampai dengan 14. Ini cerita mengenai orang Israel. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Jadi waktu mereka percaya kepada segala firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan perintahkan, dikatakan di sini mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Lalu ayat 13, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Kadang-kadang itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita percaya ketika pertolongan Tuhan terjadi, kita nyanyikan puji-pujian, kita mengucap syukur, tapi kalau tidak hati-hati bisa seperti yang dialami orang Israel. Segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan lalu tidak menantikan nasihatnya. Jadi artinya kalau kita mengingat perbuatan-perbuatannya, itu menolong cara berpikir kita ini untuk senantiasa melihat apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang Dia perintahkan sebelumnya, dan kita lakukan dengan ketaatan, lalu akibatnya terjadi seperti apa. Dan ini menolong kita untuk belajar menantikan nasihatnya. Ketika ada suatu masalah, kita tidak langsung bereaksi, tapi kita belajar untuk bertanya kepada Dia, Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Tuhan, ini gimana ini? Ya, itu jadi suatu cara berpikir yang otomatis ada dalam hidup kita. Walaupun tidak selalu bentuknya kita harus berlutut, berdoa, ambil alat musik dulu, nyanyi dulu, menantikan nasihat, ya enggak juga. Tapi di dalam hati, dalam sekejap kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang aku harus perbuat? Beberapa waktu yang lalu ya, saya lewat di satu jalan. Kemudian ada U-turn di sana ya, tapi U-turn itu ada lampu lalu lintasnya. Karena itu macet ya, jadi saya sudah ngantri, lampunya hijau, tapi begitu saya sudah U-turn, lampu itu jadi kuning. Lalu beberapa mobil memang lewat terus ya, walaupun merah mereka lewat terus, tapi kemudian tiba-tiba ada polisi muncul ya. Dan saya yang di stop ya. Jelas saya tidak merasa salah, masih kuning, saya sudah di ujung jalan, sudah belok ya, tinggal teruskan. Kalau saya berhenti malah salah. Lalu otomatis ya, waduh Tuhan, apa yang harus saya buat? Lalu saya turunkan, dia minta saya menepi, saya turunkan sedikit kaca saya. Kenapa Pak? Bapak melanggar lampu merah ya. Saya bilang enggak Pak, masih kuning. Enggak itu merah, enggak Pak masih kuning. Saya bilang saya enggak turunin kaca semua, saya turunin sedikit saja. Terus dia pindah ke sisi kiri mobil saya, dia bilang coba lihat SIM-nya dulu ya, STNK-nya dulu ya. Lalu saya keluarkan STNK itu di kaca pintu kiri depan ya, saya nggak buka tapi saya tempelkan supaya dia bisa lihat itu STNK saya, ada nomornya dan pajaknya sudah saya bayar ya. Dan dia kasih kode untuk saya buka kaca, tapi saya cuma kasih lihat itu, saya bolak-balik terus ya beberapa kali ya. Sampai akhirnya dia bilang, ya dia kasih tanda jalan, ya udah saya jalan ya. Itu hal sepele nampaknya gitu ya. Saya tahu saya tidak salah ya, karena itu masih lampunya masih kuning dan saya sudah di ujung jalan. Tapi itu membuat saya lebih hati-hati. Besoknya dan seterusnya saya lebih hati-hati. Lampu walaupun masih hijau, tapi saya lihat kalau macet saya jaga-jaga supaya saya jangan terjebak atau saya menerobos melakukan kesalahan. Itu contoh bagaimana kita menantikan nasihatnya dan kemudian aplikasinya selanjutnya merubah kita. Tidak habis itu semaunya saja.
ketika Tuhan telah menolong. Lalu ayat 14 dari Mazmur 106 ini, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Kalau kita baca sejarahnya orang Israel, mereka keluar dari Mesir, sebelumnya ada 10 tulah yang terjadi dan orang Israel dibedakan dari orang Mesir. Harusnya itu cukup buat mereka sadar bahwa Tuhan membuat mereka beda, Tuhan membela mereka dan bagian mereka adalah nurut sama Tuhan. Tapi karena mereka sekian ratus tahun, ya 430 tahun ada di Mesir, pola pikirnya terbentuk sedemikian rupa untuk jadi pahit dan tidak mengucap syukur. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berseru-seru lagi kepada Tuhan waktu di depan laut Teberau. Dan ketika Tuhan buat mujizat, lautnya terbelah, mereka selamat tiba di seberang, lalu orang Mesir mati terkubur dalam laut Teberau itu, mereka bersuka cita. Mereka nyanyikan puji-pujian, mereka percaya kepada firman-Nya. Tapi kemudian mereka lupa lagi, dan di ayat 14 karena mereka lupa apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup mereka, hal-hal yang dahsyat itu, maka mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Mereka dikendalikan lagi dengan cara berpikir yang lama. Ya, mereka dengan mudah untuk marah, untuk tidak mengucap syukur, dan mereka mencobai Allah di padang belantara. Kita lihat sekarang dari ayat 7 ya, Mazmur 106 ayat 7. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Jadi ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka terjebak di depan itu laut Teberau atau Red Sea, laut merah. Di belakang mereka itu tentara Mesir sedang mengejar mereka. Mereka ketakutan, ya mereka berteriak-teriak, ya mereka sempat ngomel dan sebagainya. Tapi mereka berteriak, lalu Tuhan membuat mujizatnya. Ayat 8 dikatakan, namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, ya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ayat 9, dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Ini mujizat yang luar biasa. Kita belum pernah dengar kayak begitu lagi. Ya, setelah laut Teberau terbelah, yang berikutnya adalah Sungai Yordan terputus ketika Yosua memimpin orang Israel mau menyerbu tanah perjanjian, ya. Berikutnya ayat 10, ya. Dari Mazmur 106 ini, demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Ayat 11, air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ayat 12 yang tadi kita baca, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Ini kalau kita baca di kitab Keluaran, ya, itu Maria menari-nari, ya, kakaknya Musa itu dengan rebana, ya, ada hampir satu pasal itu isinya nyanyian puji-pujian ketika orang Israel ini mengalami mujizat, laut Teberau terbelah, mereka menyeberang, lalu tentara Mesir yang menyerbu itu semuanya tenggelam di dalam laut Teberau. Mereka percaya pada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tapi ayat 13 berkata, segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Kalau kita baca, ya, setelah mereka lewat laut Teberau itu, maka hal berikut yang mereka alami adalah lewat padang gurun Syur. Dan selama 3 hari mereka tidak mendapat air. Mereka berjalan terus, dan Syur itu artinya wall, ya, atau dinding. Jadi setelah mengalami mujizat, selama 3 hari mereka berjalan di tempat yang cuma dinding. Mereka nggak bisa lihat apa-apa di situ. Mereka nggak lihat sungai, mereka nggak lihat pohon-pohonan yang biasa sebelumnya ada di Mesir. Mereka lihat setiap saat. 3 hari mereka seperti tersasar, nggak tahu mau kemana. Dan ketika mereka sampai di Mara, ada mata air di situ, tapi mata airnya pahit. Kalau Bapak, Ibu atau teman-teman pergi ke Israel dan lewat Mesir, maka salah satu daerah yang dikunjungi adalah Mara, ya, ada sumur di sana, itu yang dikatakan
sekian ribu tahun yang lalu orang Israel keluar dari Mesir, lalu mereka sampai di padang gurun itu, lewati padang gurun Syur, lalu mereka berhenti di Mara, ada mata air tapi airnya pahit. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam mata air itu, lalu air itu bukan hanya gak pahit, tapi menjadi manis. Ini satu pelajaran yang berharga ya. Kalau kita mengalami kepahitan ya dalam hidup kita, coba datang kepada Tuhan. Kayu itu melambangkan kayu salib ya. Ketika Musa melemparkan kayu itu ke dalam mata air, maka air itu menjadi manis. Kalau kita membawa semua kepahitan kita, semua masalah kita kepada Tuhan, maka yang pahit itu bisa menjadi manis. Itu sebabnya ada lagu yang terkenal, Yesus yang termanis buat jiwaku ya. Kenapa bisa lagu itu muncul? Karena pengalaman yang pahit itu bisa dirubah bukan menjadi tawar, menjadi manis. Ayat 14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Lalu lompat ayat 21 ya. Mazmur 106 ayat 21. Dikatakan di sini, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Ayat 22, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Jadi karena mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, mereka melupakan apa yang Tuhan telah perbuat, dan itu perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Itu membuat mereka tidak mengucap syukur. Mereka sulit percaya bahwa kalau Tuhan sudah menolong mereka di masa yang lalu, maka di masa yang di depan juga Tuhan akan menolong mereka. Kita bersyukur kita hidup di zaman perjanjian baru. Ada banyak janji Tuhan yang tidak saja di perjanjian lama, tapi khususnya di perjanjian baru, tentang apa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ya, kalau di perjanjian lama, di Yeremia 29 ayat 11 misalnya, Tuhan berkata bahwa Ia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia mengenai kita. Dan itu rancangan tentang masa depan yang memberi harapan ya. Kalau di perjanjian baru ada banyak hal ya yang Tuhan janjikan. Misalnya di Filipi 1, Paulus berkata, Ia yang telah mulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia akan melanjutkannya ya. Jadi kalau Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu, jangan ragukan bahwa Dia meninggalkan kita. Jangan ragukan bahwa Dia menuntun kita. Sebenarnya yang perlu kita pelajari adalah terus untuk belajar bagaimana jalan-jalannya itu yang perlu kita lalui, bagaimana cara kerjanya. Kesulitan kita di masa sekarang adalah terlalu banyak informasi. Kita bisa lihat televisi, kita bisa lihat YouTube, kita bisa memilih mau lihat firman Tuhan yang dikhotbahkan, mau belajar firman Tuhan, atau kita memilih banyaknya berita yang seringkali berita negatif itu sangat laris ya. Koran-koran zaman dulu juga begitu ya. Kalau ada berita negatif itu laris yang luar biasa, buat judul yang bombastis gitu. Orang suka akan hal seperti itu tanpa menyadari waktu sudah keluar uang untuk membeli koran, sudah menyediakan waktu untuk baca, itu mengotori pikiran kita. Itu membuat menggerogoti ya, membuat karat dalam pikiran kita. Sehingga apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita di masa yang lalu kita lupa. Kita terjebak dalam cara berpikir yang begitu banyak sekali di sekitar kita. Bahkan firman Tuhan yang mungkin labelnya firman Tuhan di YouTube banyak sekali. Itu juga sebagian tidak membuat iman kita naik, malah membuat iman kita mandul ya. Seringkali yang kita lihat tanpa kita sadari, walaupun namanya mungkin dari Alkitab atau Kristen ya, tapi tidak membangun, malah menjatuhkan iman kita, membuat kita ragu, membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat tanpa kita sadari. Coba ingat bagaimana ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam. Tuhan bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya.
sebab pada hari kamu makan buah itu kamu akan mati. Semuanya banyak, cuma satu yang gak boleh. Lalu ketika sudah ada Hawa, lihat bagaimana cara iblis lewat ular menggoda manusia. Dia sadar bahwa gak bisa lewat Adam, lewat Hawa. Karena firman itu datangnya pertama kepada Adam. Tanggung jawab Adam itu untuk memberitahu kepada Hawa dan melindunginya. Tapi yang terjadi, iblis itu masuk dalam pikiran Hawa dan dia bilang begini, kan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini buahnya gak boleh dimakan. Iblis putar balikan kebenaran itu, sebenarnya untuk memancing percakapan dengan Hawa. Kita tahu kalau kita baca firman Tuhan, sebenarnya yang Tuhan bilang semuanya boleh dimakan. Tapi iblis memutar balikannya, dan iblis bilang, wah pasti ya Tuhan berfirman gak boleh makan semua pohon ya, buahnya dalam taman ini gak boleh dimakan semuanya. Lalu Hawa yang sudah terpancing, lalu dia bilang, oh enggak begitu kok ya. Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kami makan. Tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, dia bahkan gak bilang pohon yang mana ya. Cuma pokoknya yang di tengah-tengah taman itu Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah Hawa nambahin firman, sebenarnya yang Tuhan larang jangan dimakan, diraba boleh aja, dipegang boleh aja. Kalau udah ada pisau zaman dulu ya boleh dikupas juga, diinjak-injak juga boleh gitu. Yang gak boleh itu gak boleh dimakan. Tapi kalau kamu sudah raba, kamu lihat, lama-lama nanti kamu akan tergoda, kamu akan makan itu. Tapi perintahnya jelas, gak boleh dimakan. Hanya saja ketika iblis berhasil masuk dalam pikiran Hawa, dia memancing percakapan dengan Hawa, akhirnya iblis mulai bilang, enggak seperti itu. Ya, sebenarnya kamu enggak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu tergoda dan dia lihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini prinsip iklan ya. Ketika satu produk mau dijual ya, yang paling jelas misalnya iklan rokok ya, itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, malah merusak ya. Sudah dibeli, dibakar ya, dihisap, asapnya masuk, merusak paru-paru, nggak ada sekali untungnya. Dan di kotak rokoknya ditulis ya, merokok dapat menyebabkan kanker, bisa merusak janin dan sebagainya, ada tulisannya. Tapi waktu diiklankan, yang dibuat apa? Bukan rokoknya, yang dibuat itu image ya. Wah gagah, keren ya, yang olahragawan yang profesional, yang hebat-hebat, dan tubuhnya besar sekali. Jadi orang dibawa untuk berpikir hal yang lain, dan akhirnya lupa bahwa merokok itu berbahaya. Ini prinsip sebenarnya yang juga tanpa disadari dialami oleh orang Israel ya. Mereka lupa Allah yang telah menyelamatkan mereka ya, sehingga mereka gak perhatikan lagi nasihatnya, mereka gak lihat lagi firmannya ya, dan akhirnya mereka tidak mengikuti tuntunan Tuhan berikutnya. Mereka bersungut-sungut dan akhirnya tidak masuk tanah perjanjian ya. Di zaman sekarang juga seperti itu ya, dengan lihat banyak berita ya, macam-macam sekali. Kita perlu belajar ya, milah-milah, bahkan mendisiplinkan ya, untuk tidak langsung baca apalagi menerima. Coba ya, pelajari dengan baik ya. Jangan sampai pikiran kita ini tergerus ya, atau kena karat, sehingga iman yang mestinya bisa muncul, bertumbuh, meraih janji Tuhan malah mandul dan akhirnya gak menghasilkan apa-apa. Lalu ayat 23 dari Mazmur 106 ini, maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ayat 24, mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Ayat 25, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan ini ya, waktu kita melupakan apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita ya,
terus kita mulai meragukan. Kita berpikir jangan-jangan seperti orang Israel. Mereka keluar dari Mesir tapi mati di padang gurun, gak masuk tanah perjanjian. Itu terjadi karena orang Israel tidak mau bergantung sama Tuhan seterusnya. Mereka melupakan perbuatan Tuhan yang telah mereka alami. Mereka berkali-kali bersungut-sungut, dan akhirnya tanpa mereka sadar, mereka menolak negeri yang indah itu. Kalau kita perhatikan detik-detik terakhir ya, saat-saat terakhir sebelum mereka masuk di tanah perjanjian, ada 12 orang pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian itu. Yang 10 membawa berita negatif. Yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, membawa berita positif. Yang mereka lihat sama, tapi yang ada dalam benak mereka beda. Yang 10 orang tuh melihat masalahnya. Wah, kita gak mungkin lah kalahkan mereka. Mereka orang-orang yang besar badannya, kita nih kecil, kita nih budak. Kita gak pernah belajar perang, bagaimana kita bisa menang? Tapi Yosua dan Kaleb, mereka bilang, memang negeri itu besar, luar biasa, dan memang orang-orangnya gede. Tapi kan Tuhan menyertai kita. Kan Tuhan sudah menuntun kita sejauh ini. Jangan takut, jangan ragu. Kalau dia sudah pimpin kita, kita pasti menang. Dan akhirnya, karena kalah suara, yang 10 orang ini menyebarkan berita negatif, yang 2 orang kalah suara, seluruh orang Israel bersungut-sungut. Mereka menolak negeri yang indah itu, yang sudah di depan mata. Mereka tidak percaya kepada firman-Nya. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, 40 hari mengintai tanah perjanjian, 40 tahun kamu mati di padang gurun. Kamu muter-muter sampai habis semua angkatan ini, kecuali Yosua dan Kaleb. Lalu muncul angkatan baru, itu yang akan masuk merebut tanah perjanjian. Ayat 25, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita menggerutu, kita tidak mengucap syukur, kita ngomel, sangat sulit buat kita untuk mendengar suara Tuhan. Hal pertama yang Alkitab ajarkan, mengucap syukurlah senantiasa. Itu di perjanjian baru. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan ngedumel. Mengucap syukur, itu menolong kita untuk mendengar suara Tuhan. Ingat baik-baik perintah Tuhan, jangan lupakan. Ya, Ulangan 6 ayat 12, ini salah satu hal yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Coba Bapak, Ibu, teman-teman lihat ke belakang apa yang telah Tuhan buat. Ada masa ketika dulu waktu saya kuliah ya, saya keterima di kampus yang bagus sekali ya. Dan karena kampus negeri jadi bayarnya murah, cuma memang harus di luar kota, di Bandung ya, perlu biaya. Dan untuk awalnya ragu juga ya, wow ini belum pernah. Tapi lumayan lah, waktu itu sudah sedikit-sedikit kenal Tuhan, sudah berdoa juga. Masa sudah keterima gak diambil ya. Akhirnya saya kos selama setahun ya. Lalu habis itu berpikir supaya lebih murah kontrak rumah dengan teman-teman ya. Nah, bisa bayar setahun sekaligus lumayan ya. Tapi ada masa ketika keraguan itu muncul ya. Ya, ketika akhirnya ada jalan lain, saya bisa cari uang sendiri. Tapi ada masa ketika saya seperti ragu, waduh ini gimana selanjutnya. Saya masih ingat waktu itu ada 2 orang teman yang datang, teman baik dari SMA, dan mereka bawa kado ya untuk ulang tahun saya waktu itu. Dan saya bilang begini ya, saya sampai sekarang saya ingat kalimat itu. Tapi gue percaya, kalau Tuhan sudah bawa gue masuk ke sini, gue pasti selesai. Itu tanpa sadar saya bisa sampaikan itu. Dan puji Tuhan memang selesai dan banyak pengalaman bersama Tuhan. Coba ingat baik-baik, ketika Bapak Ibu mengalami mujizat ya, disembuhkan, ditolong Tuhan, luput dari kecelakaan, anak keterima di sekolah yang bagus ya. Coba ingat baik-baik ya. Jangan lupakan itu. Karena kalau Tuhan sudah mulai pekerjaan baik, Dia akan lanjutkan lebih jauh lagi. Ulangan 8 ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Lalu Mazmur 101 ayat 2, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya. Jangan lupakan itu. Hai jiwaku, ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat apa yang telah Dia buat dalam hidup, apa yang telah Dia kerjakan selama ini. Lalu Yohanes 14 ayat 11, ini perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti Dia, ya. Dan mereka meragukan bahwa Dia adalah Mesias, ya. Apa yang Dia katakan? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau kita nggak hati-hati, kita terjebak pada apa yang iblis buat, ya. Kadang-kadang saya pernah dengar seorang teman, ya. Dia beberapa tahun di atas saya, lebih tua, ya. Satu ketika dia bilang begini, iblis juga bisa buat mujizat, hati-hati. Jadi waktu itu saya mikir, waduh, kalau mujizat saja sudah dicurigai, bagaimana mau percaya Tuhan yang penuh kuasa? Memang betul iblis bisa buat juga mujizat. Jangan lupa ketika ada tulah di Mesir, maka ahli-ahli jambi di Mesir itu juga bisa buat apa yang Musa buat. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, ya, tongkatnya itu jadi ular, ya. Kemudian para ahli jambi juga buat hal yang sama. Tapi bedanya tongkat mereka yang jadi ular itu dimakan sama ular yang dari tongkatnya Musa, ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, ya, kita terjebak. Jangan-jangan ini kesembuhannya dari iblis ini, ya. Nah, kita mau sembuh, kita mau percaya bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan, atau kita lebih takut jangan-jangan ini dari kuasa jahat gitu. Coba lihat saja, apakah itu dilakukan dalam nama Yesus? Apakah nama Yesus ditinggikan di situ? Apakah itu membuat kita semakin mengasihi Dia, percaya pada Dia? Kalau kita tidak hati-hati, ya, kita bisa seperti orang Israel yang sudah di pinggir dari tanah perjanjian, tinggal masuk. Tapi kemudian 10 orang yang berkata negatif, yang mengatakan gak mungkin kita bisa kalahkan itu, gak mungkin sembuh ini, aduh, gak, ini penyakit gak bisa dikalahkan ini. Kalau kita udah mikir begitu, kita seperti 10 orang pengintai yang akhirnya membuat orang Israel itu gak masuk ke tanah perjanjian. Mari bersikap seperti Joshua dan Kaleb. Mereka bilang bahwa kita pasti bisa karena Tuhan menyertai kita. Memang Joshua dan Kaleb kalah suara. Mereka tetap mesti muter 40 tahun di padang gurun. Tapi ketika mereka masuk tanah perjanjian, Joshua jadi pemimpin dan Kaleb dalam usia 84 tahun masih bisa berperang, merebut Hebron, tanah yang paling subur, yang raksasanya paling gede. Coba camkan baik-baik. 84 tahun masih bisa berperang. Kadang-kadang kita berpikir, Pak, itu kan zaman dulu, Pak. Kalau sekarang orang umur 60, 70 udah, waduh, ya udah kayaknya bagaimana. Jangan lupa Ronald Reagan umur 70 tahun jadi presiden Amerika, termasuk presiden yang paling populer. Dan dia memerintah selama 8 tahun. Jangan lupa Donald Trump juga seperti itu, ya. Terlepas dari pro dan kontra, tapi orang-orang ini pada usia tua justru mereka berprestasi. Jangan lupa Mahathir Mohamad umur 93 tahun masih menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Nah, kita mau lihat yang mana? Lihat orang yang sakit mati muda, atau kita lihat orang yang sehat pada usia lanjut? Lalu kita lihat firman Tuhan janjikan apa? Mari percaya apa yang Dia katakan. Mazmur 91 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kupuaskan dia, dan dia akan melihat keselamatan yang daripadaku. God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Jangan lupa, God is love. Allah adalah kasih. Terima kasih Bapa, Kau baik, sungguh amat baik. Biar apa yang Kau rancangkan buat kami boleh jadi. Bahwa kami mengingat-ingat semua yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Bahwa kami untuk menghitung berkat-berkat yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa kami count our blessing, menghitung berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami terus maju, kami tidak berhenti. Kami maju terus berjalan bersama Engkau, menikmati, menerima, dan menyalurkan apa yang Tuhan percayakan, berikan bagi orang yang percaya kepadamu.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.